Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Juli minggu kedua. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di Dari Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham teman-teman. Buat kalian yang belum tahu segmen IHSG dan 3 saham, segmen ini adalah segmen yang membahas tentang keadaan IHSG satu minggu ke depan. Dan kira-kira saham-saham apa saja yang bisa dijadikan referensi untuk kalian tradingkan. Sebelum mulai, gue mau ingetin dulu buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading via Discord yang gue buat, linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung join dan juga nanti kita bisa langsung diskusi di sana. Dan juga gue mau kasih tahu ke kalian, segala informasi yang kalian terima dari video ini, kalian jangan telan mentah-mentah, kalian harus proses dulu dengan trading style kalian, dan juga trading strategi kalian, serta money management kalian supaya hasilnya lebih optimal. Oke, berbicara tentang IHSG minggu lalu teman-teman ya, IHSG kemarin, minggu kemarin ini ditutup menguat teman-teman ya, di area 5031-an ya, dan itu merupakan kabar baik ya. Walaupun kenaikannya nggak sesuai ekspektasi yang saya kira gitu ya. Saya kira bakal lebih tinggi lagi, tetapi ya lumayan lah. Dia bisa tutup di 5031. Dan sekarang bagaimana keadaan IHSG untuk minggu depan dan kira-kira saham-saham apa saja yang bisa kita tradingkan untuk minggu depan. Seperti biasa gue akan bahasnya di monitor supaya lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan gue berada sekarang di TradingView teman-teman ya. Dan ini adalah chart dari IHSG yang kalian lihat di depan, chart daily-nya ya teman-teman. Nah, berbicara tentang IHSG minggu lalu teman-teman ya, kita lihat ya IHSG itu kemarin minggu lalu beneran ada kenaikan ya, walaupun kenaikannya nggak terlalu sesuai ekspektasi yang gue bilang kemarin ya. Gue kira tuh bakal ke 5.300, tapi kemarin penutupan minggu kemarin dia hanya berhasil ditutup di 5.031 teman-teman. Dan gimana untuk kedepannya untuk IHSG ini ya? Nah, seperti kalian lihat di depan ini gue udah gambarin satu chart pattern ya. Di sini ada rising wedge teman-teman ya. Dan kalau menurut rulesnya rising wedge ini dia harus naik dulu sekali lagi gitu ya, sampai ke area merah di sini teman-teman, di 5.235, oke. Dan rising wedge ini cenderungannya tuh patternnya itu untuk turun ya teman-teman ya. Jadi yang bisa gue simpulkan untuk sekarang ini ya, dia harus naik dulu teman-teman ke atas sini ya, baru nanti dia turun ya teman-teman. Dan turunnya ini kalau misalnya dia break, dia akan kembali ke 4.800-an seperti ini. Ini adalah fase pertamanya atau phase pertamanya teman-teman ya. Tetapi teman-teman yang perlu diingat ya, ini juga ada kemungkinan dia prematur teman-teman. Prematur dari rising wedge-nya itu prematur. Maksudnya apa? Dia nggak perlu sampai atas, dan kalau misalnya dia sampai break candle yang ini teman-teman ya, nah yang sebelah sini nih, yang candle Marubozu ini ya, ini kalau sampai dia di break, ini kan berarti artinya itu dia swingnya itu jadi teman-teman ya. Dan swingnya jadi ini kemungkinan dia bisa langsung turun ke 4.800-an itu yang tadi gue bilang teman-teman. Jadi ini adalah dua skenario dari IHSG. Tentu saja gue berharapnya dia sempat ke 5.250 dulu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya gue lihat dari semua sektornya ya, ini sektor-sektor yang mendukung pergerakan IHSG yang paling besar seperti finance, kemudian consumers itu masih berada di level-level yang aman untuk naik gitu ya. Jadi gue berharap IHSG juga masih bisa terdorong ke atas, oke. Jadi untuk kedepannya gue berharap Senin itu dia mungkin akan koreksi dulu sedikit ya, turun, tetapi dia langsung di reject ke atas, sehingga nanti di hari Selasa dan seterusnya dia akan terus naik ke level 5.250-an. Itu adalah target pertama ya. Jadi dulu kemarin gue setnya itu di 5.300, ternyata pada saat gue gambar si rising wedge ini dia ada di 5.250. Jadi itu target pertama kita di 5.250, oke? Nah, terus saham-saham apa aja yang bisa kita tradingkan? Seperti biasa sebelum gue masuk ke saham-sahamnya, gue akan bahas dulu yang kemarin udah gue omongin ya teman-teman ya. Pertama itu ada Ali teman-teman ya. Nah Ali ini kemarin dia masih floating teman-teman ya. Jadi kalau kemarin kalian nontonin video gue yang yang IHSG 3 saham minggu lalu ya, gue ada sounding untuk masuk di Ali. Dan ini targetnya sesuai seperti ini ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi sekarang ini kondisinya dia masih floating teman-teman ya, masih nggak kemana-mana harganya. Kemarin sempat naik tetapi dia turun lagi ya. Dan ini tidak tidak jadi masalah buat gue. Kenapa? Karena
dia masih bergerak di atas moving average-nya ini teman-teman. Jadi ini masih aman, relatif aman untuk kita hold. Jadi sesuai dengan plan-nya tetap ya. Stop loss-nya juga masih sesuai plan di bawah moving average dan juga targetnya masih sesuai plan. Jadi ini aman. Oke teman-teman, yang berikutnya ada MYOR teman-teman ya. Dan MYOR ini kemarin gue udah bilang juga gitu ya. Kalau misalnya kalian nonton video gue yang kemarin, dan MYOR ini ternyata bergeraknya turun dan dia hampir kena SL kita. Dan menurut gua untuk MYOR ini karena candle terakhirnya seperti ini teman-teman, dia nggak ada rejection lagi ya, menurut gua buying powernya tuh udah mulai melemah ya. Dan nanti hari Senin kalau misalnya dia opennya merah lagi, gua akan langsung cut loss teman-teman ya. Dan berikutnya yang terakhir itu ada Breeze ya, kemarin teman-teman ya gua ada rekomenin Breeze, dan Breeze ini cukup berjalan cukup mulus teman-teman ya. Jadi kemarin ya pada saat hari Senin dia langsung naik sekitar 20%-an teman-teman ya kalau nggak salah ya kemarin ya. Sebentar gue cek dulu. Iya, sekitar 23% teman-teman. Dan akhirnya di hari kedua dia kena ke TP kita di 416, sekitar 30%. Tapi kemarin pada saat bridge ini ya, itu gue nggak dapat 30%. Kenapa? Karena pada saat dia di 370-an ya, itu gue sudah buang setengah dan gue cuma ninggalin setengah. Jadi average gue kemarin tuh sekitar cuma 24% ya teman-teman di bridge. Dan itu juga sudah cukup lumayan, oke? Jadi itu yang kemarin masih bagus. Dan sekarang pertanyaannya saham apa lagi nih ya bisa gue tradingin ke depannya gitu ya. Jadi yang pertama teman-teman ya, ini gue udah catat. Yang pertama itu ada Inco ya. Ini bisa kalian lihat Inco. Nah Inco kenapa bagus ya? Pertama dia sudah break, dia punya bullish flag-nya teman-teman. Ini ada bullish flag dan dia sudah di break, dan sekarang harganya berada di main di atas areanya resistennya gitu, dan dia bertahan teman-teman. Bisa dilihat di sini ya, di candle terakhirnya dia membentuk doji. Jadi ekspektasi gua nanti hari Senin itu gue pengen Inco-nya ini tutupnya tuh bullish dan dia membentuk swing low di sini, dan itu akan menjadi salah satu indikasi yang sangat bagus sekali, oke? Dan kalau misalnya kalian mau entry di Inco ini ya, kalian misalnya entry-nya di harga opennya besok ya teman-teman ya. Jadi untuk stop loss-nya kalian tinggal di bawahnya si candle Marubozu ini teman-teman ya. Jadi sekitar 5%. Dan juga untuk TP-nya teman-teman ya, kalian bisa pakai 1:1 di sini ya. Ini untuk TP awalnya seperti ini. Jadi ini untuk TP awalnya di sini teman-teman ya, di 11%. Oke, atau kalian mau TP idealnya, TP keduanya teman-teman, itu kalian bisa pakai yang namanya Fibonacci teman-teman ya. Jadi kalian pakai Fibonacci di sini, Fibonacci retracement. Kalian bikin seperti ini, terus kalian di 2618-nya teman-teman di atas ini ya. Ini TP yang idealnya atau TP yang jarak TP yang jangka panjangnya teman-teman. Oke. Seperti itu ya. Jadi untuk pertama ya di 3500 TP-nya. Dan stop loss-nya itu di 2910. Itu untuk Inco teman-teman ya. Berikutnya itu ada BTPS, oke. BTPS ini juga bagus. Oke, kenapa? Karena kalau kita lihat ya teman-teman ya, ini kalau misalnya kita gambarin patternnya, ini ada bullish span-an teman-teman, dan dia sudah di break dan dia sudah bergerak di atas resisten bullish span-annya, dan dia tertahan teman-teman. Ada candle rejection di terakhir, dan ini menunjukkan indikasi yang bagus juga. Dan untuk targetnya ya, ini kita bisa 1:1 dengan dengan badannya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita gambar seperti ini, oke. Dan kalau misalnya kalian mau entry besok, kalian bisa seperti ini, stop lossnya di bawah sini, dan TP-nya di 4240, oke. Dengan perbandingan risk rewardnya 1:2,7 teman-teman. Ini sangat bagus sekali ya untuk BTPS. Dan berikutnya itu ada S1R teman-teman, ACS ya, S1R. Ini juga bagus. Kenapa? Karena kita lihat ya, harganya sudah berada di atas moving average, dan moving average-nya juga sudah mulai nge-form teman-teman. Dan di sini juga sudah terjadi transisi dari bearish ke bullish ya, transisi sideways, oke. Dan di candle terakhirnya dia ada rejection juga. Jadi ini juga indikasi yang bagus untuk ACS. Kalau misalnya kita mau entry, stop lossnya tentu di bawah sini, oke. Dengan targetnya tuh di sekitar sini teman-teman ya, di 1790. Dapatnya dari mana bang? 1790. Ini kita ada area supply and demand ya di sini. Di sini supply area, oke. Nah supply areanya ini kalian tinggal bikin pivotnya nilai tengah di sini, oke.
Dan kalau misalnya kita lihat ya nilai pivot tengahnya ini ya di sini itu adalah jadi target kita di 1790. Oke, itu untuk S hardware teman-teman ya. Dan yang terakhir ada WSKT teman-teman, Waskita. Nah ini Waskita ini juga bagus teman-teman ya. Tetapi kalau Waskita ini harus hati-hati. Karena apa? Karena dia masih di bawah EMA 90-nya. So kita punya stop loss itu harus ketat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita entry di sini, stop lossnya itu harus ketat di sini. Oke. Jadi kalau misalnya harga sudah lewat sini, kita harus buang. Kita nggak boleh tahan-tahan atau tunggu-tunggu. Oke. Dan untuk TP-nya ya kita bisa pakai 1:1 juga, dari tarik dari sini ke sini. Kemudian kita aplikasikan ke atas ini ya seperti ini, dan dia tepat di area dekat gapnya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini area gapnya, ini jadi area TP kita juga. Oke. Dan risk reward rasionya itu adalah 1:3, dan ini cukup bagus untuk di tradingkan. Itu sih yang kira-kira bisa jadi referensi kalian untuk trading. Dan berikutnya gue akan bahas subscriber request ya. Jadi subscriber yang request untuk bahas saham, gue akan coba bahas di sini. Tetapi sebelum itu gue mau ingetin ya, kalau misalnya kalian punya pilihan saham lain ya, gue saranin sih kalian perhatikan di sektor finansial ya. Jadi di banking itu masih bagus, masih kalau misalnya kalian mau trading saham-saham banking seperti BCA, kemudian BRI, BNI ya, itu kalian masih oke banget karena secara sektor juga dia masih bagus. Oke. Yang pertama dari subscriber request itu ada BBRI. Oke. Gua akan bahas tentang BRI-nya. BRI sama ya, ini sama seperti IHSG. Oke, seperti ini polanya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di sini seperti ini. Ya. Jadi kita sudah lihat dia sudah break ya teman-teman di sini, dan sama seperti IHSG dan juga saham-saham blue chip lainnya, dia harus bikin swing dulu di atas sini. So kalau dia sudah bikin swing low di sini ya, swing low kecil di sini, ini kita udah sangat aman sebenarnya sih untuk dia bergerak terus ke atas. Target BRI berapa? Kalau misalnya target pendeknya ya, ini kalian tinggal tarik ya, tinggal ukur berapa range-nya dia, terus kalian aplikasikan di atas sini. Dan kira-kira dapat di area sini teman-teman, di 3690. Oke, itu untuk target pertamanya si BBRI. Dan untuk stop lossnya tentunya harus di bawah sini teman-teman ya, di bawah sini di 2850 kalau misalnya kalian mau tradingkan si BBRI ini. Oke, berikutnya ada ICBP ya, ada yang request ICBP juga. Nah, kalau ICBP ini saya belum rekomenin untuk entry teman-teman. Kenapa? Karena dia masih tertahan di area supply-nya teman-teman. Ini yang biru ini area supply-nya dia ya. Dan ketika dia kena area supply, dia langsung bikin swing teman-teman. Dan swingnya ini berbentuk konsolidasi juga ya. Ini namanya swing konsolidasi. Dan swingnya sudah jadi ya tampaknya. So kalau kita mau entry paling bagus di mana? Kita tinggal bikin Fibo-nya aja dari atas ke bawah sini. Sorry. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ya, kemudian kita blok aja di 61 sampai 38 ya. Ya, di sini. Nah, ini yang menjadi area entry kalian kalau misalnya kalian mau entry di ICBP. Ya, di 8.475 sampai dengan 8.800-an lah. Itu adalah area entry terbaik untuk kalian. Dan berikutnya dari subscriber juga ada yang request tentang Cepin ya. Nah, Cepin ini juga ya, dia kemarin sempat naik lumayan tinggi dan juga sekarang di retrace ke bawah. Dan di retrace-nya juga pakai candle bearish pressure yang cukup besar. So ini juga masih belum oke untuk entry. Kalau mau entry lebih baik di area supportnya ya, teman-teman, di area sini ya. Jadi di sini ada confluence antara support yang klasik dengan juga exponential moving average. So kalau misalnya dia sudah sampai sini, ada reaksi di sini dan bikin swing, kita bisa mencoba masuk. Itu untuk Cepin, oke. Berikutnya ada Techim teman-teman. Nah, Techim ini kemarin juga menjadi salah satu yang hot teman-teman, tetapi sayangnya harganya ini sekarang sudah ketinggian ya, sudah terlalu tinggi dan dia sudah hampir mendekati area supply-nya teman-teman di sini ya, dan bahkan dia sudah kena teman-teman area supply-nya. Dan dia bereaksi betul-betul ya. Dan ini nanti hari Senin kita mungkin akan melihat Techim itu akan koreksi dulu teman-teman.
Sampai mana? Pertama itu dia akan kejar di sini dulu, di structure yang sebelumnya di 6100. Nanti kita lihat lagi ke depannya di 6100 apakah dia bereaksi di sini dan bisa mendapatkan bullish pressure lagi di area ini. Nanti itu harus dilihat lebih lanjut. Tapi yang jelas Techim ini untuk dibeli sekarang itu kurang oke karena harganya itu sudah dekat ke area supply-nya teman-teman ya. Jadi kalau yang mau beli Techim lebih baik nunggu dulu, oke? Dan yang terakhir ada Pura teman-teman ya. Ini Pura ini salah satu saham yang ibaratnya saham cap kecil teman-teman ya. Bukan second liner juga, dia mungkin third liner ya atau yang keempat gitu, atau kita bisa bilang dengan saham penny stock teman-teman ya, karena harganya itu cuman murah teman-teman ya. Ini kemarin ini sih saya sudah, ini pertanyaannya minggu lalu sih, jadi ini sebenarnya sudah telat sih ya. Di sini ada pola dan dia berhasil break ke atas. Tetapi yang saya mau update di sini ya, ini kelemahannya penny stock itu suka ada candle-candle yang seperti ini teman-teman ya. Ini candle-candle ini adalah candle-candle yang tidak efisien ya. Jadi kita sering banyak paling sering dikontrol oleh money maker tuh adalah saham-saham seperti ini. Jadi ini adalah candle-candle yang money maker tuh atur nih, yang seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia muncul candle seperti ini, saran saya saham ini ditinggalkan dulu, oke? Jadi kita bisa pindah ke saham yang lain teman-teman ya. Jadi untuk Pura ini ya, saya nggak rekomenin untuk di tradingkan sekarang ya, karena ini waktunya sudah lewat teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja sih yang mau saya bahas di segmen IHSG 3 saham kali ini. Semoga apa yang gue sharing kali ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Dan sekali lagi jangan ditelan mentah-mentah, kalian harus sesuaikan dengan trading style kalian, trading manajemen kalian, dan juga money management kalian tentunya, supaya hasilnya tuh bisa lebih optimal teman-teman. Oke? Thank you sekali lagi ya buat yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini ya. Sampai jumpa di next video. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah keadaan IHSG dan juga saham-saham yang bisa kalian tradingkan untuk minggu depan ya. Semoga apa yang gue sharing kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan gue mau ngingetin lagi sekali lagi teman-teman ya, segala informasi yang kalian terima di video ini kalian jangan telan mentah-mentah. Kalian harus sesuaikan dengan trading strategi kalian dan juga money management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video dari channel ini. Kalian juga bisa like ya, supaya nanti video saya bisa muncul dan bisa membantu teman-teman yang lain juga. Dan juga bisa share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan informasi ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang di video ini, atau kalian mau request saya mau bahas saham apa untuk yang edisi minggu depan teman-teman ya. Kalian bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord ya. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung join dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga apa yang gue sharing kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.